ala rasul wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Aba wa ummahat, rekan dan teman-teman kutab Rumah Quran rahimahullah. Alhamdulillah, pekan ini kita dapat kembali bertemu di acara kajian online pekanan kutab Rumah Quran. Setelah pada pekan sebelumnya kita libur. Insya Allah pada kajian kita pekan ini kita akan membahas kitab akidah yaitu kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah bersama Ustadzuna Abdul Hamid hafizahullah taala. Alhamdulillah Ustadzuna Abdul Hamid telah hadir bersama kita saat ini. Oh ya, mengingatkan untuk keluarga besar Kutab Rumah Quran, jangan lupa untuk mengisi presensi masuk dan presensi keluar pada saat kajian berakhir nanti. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom chat. Untuk apa yang ingin bertanya langsung, mungkin nanti bisa raise hand terlebih dahulu ya, biar bisa kami atur untuk giliran bertanyanya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita simak dan perhatikan bersama penjelasan langsung dari Ustadzuna Abdul Hamid hafizahullah taala. Fadhal masykura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan setelah kita membahas tentang biografi dari penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana pada saat terjadi fitnah khalqil Quran, pada saat di mana Ahlu Sunnah diuji dengan penguasa yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah hingga menjadikan akidah Mu'tazilah sebagai dasar, sebagai akidah yang diwajibkan bagi kaum muslimin dengan memaksakan
kepada para ulama untuk menyatakan akidah tersebut di hadapan para pengikutnya, di hadapan kaum muslimin. Disitulah terjadi tekanan terhadap para ulama. Sebagian di antara mereka, para ulama, mengambil rukhsah atau keringanan karena keterpaksaan dan ancaman dari penguasa jika tidak mengucapkannya bisa disiksa atau bahkan dibunuh. Dan pada saat itu terdapat beberapa ulama yang tidak mengikuti atau tidak mengucapkan apa yang diperintahkan dan dipaksakan kepada mereka, mereka lebih memilih untuk bertahan. Termasuk di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, yang paling diharapkan untuk mengucapkan kalimat kekufuran atau akidah Mu'tazilah, menyatakan Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjadi salah satu tokoh yang paling penting, di mana beliau yang paling dikenal pada masa itu, beliau tetap bertahan untuk tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan pada masa beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menulis, ini kitab, termasuk salah satunya adalah kitab ini, Kitab Ushulus Sunnah, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga beliau dikenal pada masa itu sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan beliau lebih dikenal dalam masalah ini, akidah, daripada guru beliau, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan seterusnya di atasnya, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan Abu Hanifah. Akan tetapi sesungguhnya pada hakikatnya akidah mereka, akidah Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah berbeda dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala atau Imam Malik rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Akidah mereka adalah akidah yang sama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu tertuang, terwujud, tergambar di dalam kitab beliau ini. Demikian juga apa yang dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memiliki prinsip usul sunnah, pokok-pokok akidah yang sama. Karena itu sesungguhnya akidah para ulama madhab yang 4 dan yang lain selain yang 4 ini, mereka para ulama yang sezaman dengan para imam madhab ini, mereka sebenarnya adalah para imam, panutan kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka bukan sekedar imam dalam masalah fikih, tetapi mereka juga adalah imam, para imam dalam masalah akidah dan secara keseluruhan pemahaman terhadap agama ini. Bahkan mereka sebagai imam dalam akidah ini maknanya lebih penting daripada imam dalam madhab, dalam fikih. Karena itu akidah imam yang 4 sesungguhnya adalah yang paling penting untuk diikuti. Karena itulah sesungguhnya mereka dimasukkan dalam imam Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 madhab ini, karena mereka memiliki akidah yang sama. Meskipun dalam madhab mereka berbeda-beda, tetapi sesungguhnya mereka semuanya termasuk imam Ahlus Sunnah. Karena itu sesungguhnya akidah justru adalah merupakan
perkara yang paling penting dalam masalah agama ini yang harus dipertahankan. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari kitab-kitab akidah, termasuk kitab usul sunnah ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa sesungguhnya makna dari usul sunnah. Makna dari as-sunnah yang dimaksudkan dalam kitab ini. Dan juga kitab-kitab yang lain yang memiliki kesamaan dalam makna dan penyusunannya. Kitab usul sunnah ini adalah kitab yang berisi pokok-pokok prinsip akidah. Pokok-pokok akidah. Dan dinamakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan usul sunnah. Demikian juga penulisan kitab-kitab selain Imam Ahmad bin Hanbal yang menyusun kitab-kitab yang juga berkaitan dengan akidah, banyak digunakan kalimat sunnah. Termasuk putranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang juga menyebutkan tentang kitab as-sunnah, Al-Lalakai, kemudian Al-Muzani dalam kitab Syarh Sunnah yang sudah kita bahas. Ini, maka makna sunnah di sini juga memiliki kesamaan, yaitu ajaran. Sunnah ini dalam artian seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dan bukan sebagaimana yang difahami secara parsial dari makna sunnah, yang memang salah satu di antara makna sunnah adalah perkara yang tidak sampai kepada wajib. Dan itu digunakan di dalam hadis. Sunnah dengan makna tidak wajib. Akan tetapi di dalam kitab ini dan yang lainnya yang memiliki kesamaan dalam penyusunannya, yaitu kitab yang berisi akidah, pokok-pokok akidah, maka makna sunnah itu adalah perkara yang bukan bermakna tidak sampai kepada wajib, tetapi justru adalah merupakan istilah yang lebih dekat dengan makna akidah. Sebagaimana kita sudah mempelajari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang mana kitab tersebut yang berjudul Syarh Sunnah, penjelasan sunnah. Ini apa itu sunnah? Rinciannya sunnah itu apa? Nah, ternyata itu adalah perkara akidah, pokok-pokok akidah. Maka sunnah di sini maknanya adalah akidah, maknanya adalah manhaj, ajaran. Nah, inilah yang sesungguhnya lebih dekat kepada makna akidah. Nah, disebutkan risalah Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam usul sunnah, dan telah dimaklumi atau telah diketahui bahwa yang disebut dengan al-asal atau usul, yaitu adalah prinsip atau dasar. Jika difahami al-asal itu secara bahasa, maka maknanya adalah apa yang dibangun di atasnya selain, yaitu yang kita terjemahkan dengan fondasi. Nah, ini jadi landasan, sesuatu yang menjadi pijakan, sesuatu yang menjadi fondasi dalam sebuah bangunan. Dan akidah itu adalah merupakan fondasi. Dibangun di atas akidah ini seluruh rangkaian dan seluruh permasalahan agama. Sehingga agama Islam dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang berupa akidah. Nah, inilah makna al-asal. Yaitu ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Nah, ini. Itulah yang dimaksudkan atau yang dikatakan dengan
usul sunnah atau al-usul. Demikian juga salah satu di antara makna asal adalah ma yatafarra anhu ghairuhu. Apa yang bercabang di atasnya. Sehingga bisa kita artikan sebagaimana aslu sajarah, pangkal pohon. Maka yang dimaksudkan asal usul sajarah itu artinya adalah akar dari pohon itu beserta batang paling bawah, di mana bagian atas pohon itu bercabang, bermacam-macam perkara atau bagian dari pohon itu, maka rantingnya, cabangnya, dahannya, daunnya, buahnya, itu tidak akan tumbuh, tidak akan bisa hidup kecuali apabila akarnya, batang paling bawahnya ini betul-betul tertancap. Nah, ini tertanam pada tanah tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan usul. Nah, ini. Sehingga sebagaimana usul yang bermakna atau yang merupakan bentuk jamak dari aslun yang artinya bisa jadi maknanya adalah fondasi jika itu adalah bangunan, atau bisa berarti aslus saja seperti halnya aslus sajarah, pokoknya pohon, yaitu bagian akar beserta batang yang langsung terhubung dengan akar tersebut, yaitu batang yang paling bawah dari sebuah pohon. Itulah yang disebut dengan aslun atau usul. Sehingga ada asasul bunyan. Afwan Abu Mahat, mungkin sinyal Ustadz Junaidul Amin sedang gangguan. Kita tunggu beliau bergabung kembali bersama kita. Sudah ada terdengar ini? Nah, Ustadz, sudah Ustadz. Iya. Oke, kita mengulangi sekali lagi. Nah, jadi sinyal terputus. Jadi usul sunnah yang secara bahasa maknanya ada dua makna asal ini yang berkaitan dengan hal ini, yaitu akar atau batang yang paling bawah dari pohon disebut aslu syajarah, yaitu akarnya, batangnya yang paling bawah, ini disebut dengan aslus syajarah. Atau aslul bina, yang artinya fondasi. Nah, kedua makna ini bisa kita pahami. Bismillah. Sepertinya terputus kembali Ustaz udah.
Nah, alhamdulillah. Kelihatannya tidak. Nah, khalas Ustaz. Barakallahu fikum. Tafadhal. Baik. Apa nih? Kayaknya sinyalnya mas. Enggak Nah, stabil. khairan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi prinsip sunnah atau usul sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sehingga makna dari kalimat usul sunnah ini lebih mengarah kepada pokok-pokok akidah, pokok-pokok prinsip-prinsip dalam agama Islam ini. Segala perkara yang mendasar di dalam Islam, maka disebut dengan usul atau prinsip-prinsip as-sunnah. Dan as-sunnah yang dimaksudkan yaitu lebih mengarah kepada permasalahan yang mendasar di dalam agama ini, yaitu akidah. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Banyak di antara para ulama yang menyusun kitab-kitab akidah, termasuk Imam Al-Muzani dalam Syarhus Sunnah. Sehingga sunnah di situ yang dimaksudkan, penjelasan sunnah itu adalah penjelasan tentang akidah yang mendasar di dalam agama ini. Prinsip-prinsip pokok-pokok akidah. Nah, inilah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan sunnah. Jadi bukan sesuatu yang tidak wajib. Sebagaimana itu adalah salah satu dari makna sunnah. Ini. Demikian juga sunnah di dalam ilmu hadis, itu adalah apapun yang diambil, disumberkan dari Rasulullah SAW. Maka itu juga disebut dengan sunnah. Nah ini. Dan ini menjadi salah satu dari makna sunnah. Tetapi ketika disebut oleh para ulama sunnah dalam artian yang lebih khusus dari apa yang dinukil dari Nabi, dan memang ini salah satu dari makna sunnah, tetapi yang lebih khusus lagi dari sunnah yang diambil dari Nabi SAW, itu disebutkan dengan usul sunnah, yaitu pokok-pokok dasar. Bukan semua yang disarikan atau diambilkan dari Rasulullah SAW, dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam Al-Quran, dalam hadis. Akan tetapi pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya yang paling penting dalam apa yang dinukil dari Nabi SAW, inti dari ajaran Nabi SAW, itulah yang dimaksudkan dalam makna kitab Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari para ulama, usul sunnah, syarhus sunnah, atau ada yang menyusun dengan judul as-sunnah saja. Nah, ini. Dan yang dimaksudkan adalah masalah-masalah penting, masalah-masalah prinsip yang mendasar
yaitu masalah akidah. Nih, sebagaimana seperti halnya As-Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim. As-Sunnah, judulnya As-Sunnah saja. Ini As-Sunnah, dan ternyata kitab As-Sunnah ini di dalamnya berisi hadis, tetapi tidak semua hadis. Ini apalagi dalam masalah fikih. Tetapi yang disebutkan di dalamnya adalah hadis-hadis yang sangat berkaitan erat dengan permasalahan akidah. Nah, diberi judul dengan As-Sunnah. Nah, inilah yang lebih pas difahami dari kata As-Sunnah. Nah, As-Sunnah itu sendiri mempunyai dasar atau pokok-pokok prinsip-prinsip, sehingga disebutkan dengan judul Ushul Sunnah dalam kitab ini. Karena sunnah itu karena banyak cabangnya, maka ada akarnya. Nah, ada pondasinya atau ada dasarnya. Nah, maka aslul usul, yaitu pokok yang paling mendasar, yang paling penting di dalam masalah sunnah yang dinukil dari Nabi SAW, inti dari apa yang dinukil dari Nabi SAW secara keseluruhan, dari mulai sejak diutus Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah, maka yang dinukil dari Nabi ini banyak sekali. Ada masalah akidah, ada masalah akhlak, masalah fikih, ini amaliyah, yang sunnah, yang wajib, tata cara sholat, tata cara ibadah yang lainnya, bagaimana Rasulullah ada zakat, bagaimana haji, bagaimana dan seterusnya. Tetapi dari seluruh apa yang dinukil dari Nabi SAW, maka ada perkara-perkara yang mendasar. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah SAW pertama kali kepada para sahabat. Yang diajarkan, yang disampaikan Rasulullah SAW yang pertama kali atau yang paling mendasar. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan sunnah di dalam kitab ini. Dan juga kitab-kitab yang lainnya. Seperti tadi saya sampaikan, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim dan ditahqiq oleh Syekh Al-Albani dan disusun dalam satu kitab semuanya hadis-hadis tentang akidah. Nah, ini secara keseluruhan tentang akidah yang sangat mendasar. Nah, ini yang bisa dipahami dari kata-kata sunnah. Sehingga dasar dari sunnah itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah SAW. Yang artinya semua yang dinukil dari Nabi SAW itu disebut dengan sunnah. Nah, dan demikian juga yang tidak kalah pentingnya dari makna sunnah, maka sunnah itu juga mencakup apa yang dinukil dari para sahabat radhiyallahu anhum, terutama yang mereka sepakati, terutama yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum, atau tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, maka itu disebut dengan sunnah atau termasuk bagian dari sunnah. Nah, ini karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ketika Rasulullah di akhir hayatnya beliau memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat mendalam, hingga mereka para sahabat menangis, meneteskan air mata, dan hati mereka itu demikian terbawa karena nasihat dari Rasulullah SAW yang sedemikian dalamnya, hingga mereka merasa ini seperti nasihat seorang yang mau berpisah. Nah, itu seorang yang mau berpisah. Mereka minta wasiat kepada Rasulullah.
Dan Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Meskipun yang menjadi penguasa adalah seorang budak Ethiopia. Karena sungguhnya man ya'ish minkum, yang hidup setelah ini, peninggal Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang demikian banyak sekali. Maka kata Rasulullah, ini wasiatnya Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah ini. Kalau begitu apa sunnah khulafa'ur rasyidun? Sunnah khulafa'ur rasyidun adalah apa yang dinukil, diambil dari para sahabat ketika mereka menjalankan agama ini di masa mereka khulafa'ur rasyidun, prinsip-prinsip yang mereka tegakkan, yang mereka ajarkan kepada para tabi'in. Maka itulah sunnah khulafa'ur rasyidun. Dan sunnah khulafa'ur rasyidun tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak keluar dari sunnah. Karena itu Rasulullah senantiasa berpesan. Nah, ini. Untuk alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidun. Apa sunnah khulafa'ir rasyidun? Itu apapun yang ditetapkan oleh khulafa'ir rasyidun dan tidak terdapat pengingkaran dari para sahabat. Ini sangat penting. Sehingga yang dinukil dari imam yang 4, selama itu bukan perkara ijtihadiyah, bukan perkara ijtihadiyah yang ditolak oleh sebagian sahabat, tidak. Tidaklah disebut sunnah khulafa'ur rasyidun kecuali disepakati atau tidak ada pengingkaran dari para sahabat Rasulullah SAW. Berbeda dengan permasalahan yang mungkin menjadi ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada yang lainnya, atau mungkin diperselisihkan di kalangan sahabat. Maka tidaklah disebut sunnah apa yang diperselisihkan, tetapi bagaimana mereka menyikapi perbedaan, bagaimana mereka menyikapi perselisihan yang terjadi, itulah yang menjadi sunnahnya. Sunnah khulafa'ur rasyidun. Bagaimana sikap mereka ketika terjadi perbedaan. Maka sikap-sikap inilah yang sesungguhnya menjadi sunnah khulafa'ur rasyidun. Mereka menghadapi kaum muslimin yang bukan hanya sahabat lagi, tapi para tabi'in. Maka ini membutuhkan perkara yang sangat mendasar. Sehingga mereka tidak keluar dalam akidah kepada pemahaman yang lainnya. Nah itulah. Sehingga sunnah khulafa'ur rasyidun menjadi patokan kebenaran. Apapun yang dijalankan oleh khulafa'ur rasyidun, disepakati apalagi dengan oleh para sahabat, atau kemudian diajarkan kepada tabi'in dan mereka memahaminya. Maka inilah estafet agama ini terus berjalan. Tidak akan berhenti, kata Rasulullah, tazalu ta'ifatun min ummati. Kata Rasulullah, tidak akan berhenti. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, alal haqqi zahirin. Ini terang-terangan, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Nah inilah mereka. Sehingga sunnah ini adalah perkara yang paling mendasar di dalam agama. Yaitu. Nah, dari prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, akidah inilah dibangun seluruh agama ini. Kenapa sholat, puasa, zakat, haji, dan seluruh amalan-amalan syariat, perkara-perkara syariat, itu dibangun di atas fondasi akidah ini. Di atas fondasi prinsip-prinsip sunnah. Nah ini. Nah, di antara perkara penting yang difahami dari prinsip-prinsip sunnah, di antaranya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115, kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang menyimpang dari Rasul, menyelisihi, memusuhi ini Rasul, padahal mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk, tetapi justru wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya kaum mukminin, maka kata Allah nuwallihi ma tawalla, kami biarkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nuwallihi ma tawalla, dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan artinya ditunda, bukan dibiarkan dan tidak dipertanggungjawabkan nanti. Tidak demikian. Tapi kami nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka. Itulah yang disebut dengan istidraj. Dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa yang mereka lakukan. Nah ini, tetapi wa nuslihi jahannam, nanti pada hari kiamat nuslihi jahannam, kami akan jerumuskan, kami akan masukkan dia ke dalam api neraka wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah ini, sehingga usul sunnah dan sunnah itu mencakup sunnah khulafaur rasyidun, ini terdapat di dalam wasiat Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ini tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajid. Rasulullah memerintahkan agar berpegang teguh dengannya dan gigit dengan gigi geraham, untuk menggambarkan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman terutama. Karena disitulah banyak terjadi penyimpangan dan banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan berbagai keyakinan yang ada di luar mereka. Nah ini. Nah, kenapa tadi disebutkan bahwa sunnah itu atau prinsip-prinsip sunnah itu mencakup apa yang telah dijalankan Khulafaur Rasyidun dan para sahabat. Ini terdapat di dalam apa yang difahami dan dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang jelas menunjukkan pemahaman Ibnu Mas'ud terhadap sunnah, terhadap Islam. Nah, ini bahwa para sahabat adalah merupakan teladan terbaik dalam memahami agama ini. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan," barang siapa di antara kalian yang mengambil teladan, fal yata'assa bi ashabi Muhammad, maka hendaknya dia menjadikan teladan para sahabat Muhammad. Ini hendaknya mengambil teladan para sahabat Muhammad SAW. Fa innahum kanu, karena sungguhnya mereka abarra hadil ummati quluban, yang paling baik hatinya di umat, di antara umat ini. Wa amakuha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan yang paling sedikit merasa terbebani dengan syariat ini, dengan apapun yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada rasa berat. Subhanallah. Ini yang perlu dicontoh, diteladani dari para sahabat. Meskipun menyelisihi ini, bahkan mereka para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling baik, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam asar ini, beliau menyatakan barang siapa yang ingin mencari teladan, terutama di akhir zaman, dan yang siapapun yang hidup setelah zaman para sahabat, yang ingin mengambil teladan, hendaknya meneladani para sahabat. Maka disebutkan ada beberapa perkara yang menjadikan para sahabat ini layak untuk dijadikan teladan. Kenapa? Karena yang paling baik hatinya, ini yang pertama. Yang kedua, yang paling dalam ilmunya. Ilmu apa? Ilmu agama. Tidak ada yang lebih paham daripada para sahabat, yang lebih pintar dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami agama ini.
karena bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Dan mereka menjalankan agama ini dengan rasa senang. Aqallaha takallufan, yang paling merasa tidak terbebani dengan syariat. Bahkan banyak di antara mereka yang mencari amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bukan hanya perkara yang wajib, tetapi yang sunnah pun mereka mencarinya. Para sahabat Rasulullah SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ditambah lagi yang keempat, aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Ditambah lagi wa ahsanaha halan, dan yang paling bagus keadaannya, keadaan mereka. Ini perkara-perkara yang menjadikan para sahabat itu teladan bagi umat ini, termasuk dalam perkara akidah. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Masya Allah. Sudah memang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Wa'rafuha wa'rifu lahum fadlahum. Maka kata Ibnu Mas'ud, kenalilah keutamaan mereka. Kenalilah bagaimana mereka berjuang dalam mempertahankan agama ini. Fa'rifu lahum, kata Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, ketahuilah keutamaan mereka semuanya, para sahabat. Wattabi'uhum fi asarihim, dan ikutilah jejak mereka. Ini fa'innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, ini di atas petunjuk yang lurus. Nah, ini yang paling penting kita fahami dari judul kitab ini, yaitu Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Sehingga ini makna yang paling pas untuk kita bisa memahami judul dari kitab ini, Usulus Sunnati indana. Indaman, nah ini bagi siapa atau menurut siapa, di sisi siapa. Maka inilah yang harus kita fahami. Harus kita fahami bahwa sunnah itu mencakup apapun yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, prinsip-prinsip dasar, dan yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, itulah pemahaman yang benar, pemahaman yang lebih pas dengan makna sunnah ini tadi. Nah, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Muqaddimah kitab ini, yaitu tentang judul kitab ini Ushulus Sunnah. Maka kita telah memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Mungkin seperti itu, dan selebihnya bisa dibuka sesi tanya jawab. Apabila tidak ada yang perlu ditambahkan, insya Allah kita akan menambahkan sedikit dalam kesempatan yang akan datang tentang hal ini. Silakan. Bismillah. Afan, mungkin ada kendala untuk Pak Taufik. Saya gantikan. Monggo, tafadhol kalau ada yang bertanya. Boleh pada chat atau sebentar saya bacakan chatnya dulu. Ini ada yang bertanya, Ustadzuna, untuk asal ada dua, kata pertanyaan, mohon disebutkan ulang apa yang dimaksud asal usul mungkin tadi. Betul, Ustadzuna. Jadi
makna asal dalam bahasa Arab sebenarnya ada beberapa makna, tetapi yang paling berkaitan dengan makna dari kitab ini atau yang disebut atau dalam judul kitab ini yaitu Ushulus Sunnah. Asal, usul jamak dari asal. Untuk jamak dari asal. Nah, asal ini mempunyai dua makna yang paling mendasar atau yang paling penting dalam pembahasan kita kali ini, yaitu digunakan asal dalam bahasa Arab untuk yang pertama seperti dalam kalimat aslul bina. Aslul bina, yaitu apa? Pokok bangunan. Dan itu artinya adalah fondasi. Ini yang pertama. Jadi aslul bina adalah fondasi bangunan, bina bangunan. Ini dalam bahasa Arab disebut aslul bina, maka fondasi itulah yang diartikan dengan fondasi ketika disebut aslul bina, aslul masjid. Nah ini asal dari masjid, fondasi masjid. Aslul bait, nah, ini fondasi rumah. Nah ini itu makna asal yang pertama. Fondasi yaitu yang tidak terlihat dari permukaan tanah karena memang dipendam bahkan semakin dalam. Semakin tinggi suatu rumah, semakin kokoh, besar, maka membutuhkan fondasi yang lebih dalam dan itu tidak terlihat. Karena memang namanya fondasi memang ditanam dan itulah yang mirip dengan makna usul dalam akidah. Karena akidah adalah perkara yang tersembunyi, tidak nampak. Tetapi itu menjadi dasar pijakan seluruh perkara agama. Nah, itu fondasi maknanya. Sehingga dibangun di atasnya, mana ketika bangunan itu kokoh, maka bisa diketahui ini fondasinya lumayan kuat. Kenapa? Tidak goncang. Nah, ini tidak mudah goyah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan asal yang pertama. Asal yang kedua, aslu sajarah, pokok pohon. Artinya apa? Yaitu yang bercabang padanya dalam pohon itu, yaitu akar beserta batangnya. Akar beserta batangnya, itulah aslu sajar. Nah, ini. Nah, apa korelasi dua makna ini dengan usul sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal dan demikian juga kitab yang lainnya. Nah, jadi dua makna ini semuanya bisa digunakan atau bisa difahami dari kata asal usul sunnah. Yaitu yang pertama perkara pokok-pokok akidah. Ini pokok-pokok akidah. Dan dasar-dasar akidah yang paling mendasar, prinsip-prinsip yang mendasar dalam Islam itu disebut dengan sunnah. Maka ini dua makna dari kata aslun atau usul. Baik, mungkin bisa difahami ini. Nah, Ustaz, insyaallah. Barakallahu fikum. Betul, untuk yang ingin bertanya boleh langsung, tapi rasen dulu ya, agar bisa diatur gilirannya. Terus untuk yang apa namanya, mungkin umahat atau akhwat ya bisa nulis di kolom chatting, betul. Tapi ini saya mungkin Ustaz untuk bertanya. Apakah ada di apa namanya kalangan orang Islam tadi kan disebutkan memang seakan-akan sepakat kalau kita sahabat itu adalah sosok yang paling mulia lah setelah Rasulullah SAW dan itu rujukan kita itu. Terus kemudian apa ada selain mungkin Syiah gitu ya, golongan dari umat Islam yang mendiskreditkan para sahabat seperti itu, sehingga apa namanya memutus rantai itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa misalkan nih ada keyakinan Ustaz di zaman sekarang, kemudian kita ingin di zaman dulu sahabat seperti apa sih, kemudian kita telusuri begitu, apakah bisa seperti misalkan akidah yang berbeda gitu dari zaman sekarang, terus di zaman sahabat seperti apa, untuk kita memutuskan mana akidah yang pas untuk saya pegang. Demikian Ustaz.
tentang masalah apakah selain Syiah ada yang merendahkan atau mendiskreditkan para sahabat, maka bisa dikatakan hampir semua kelompok yang menyimpang, maka mereka sedikit banyak mendiskreditkan para sahabat, sebagian atau seluruhnya. Nah ini, atau merendahkan kedudukan para sahabat, tidak sebagaimana mestinya. Maka semakin jauh pemahaman suatu kelompok mereka terhadap para sahabat, sikap mereka terhadap para sahabat, maka semakin menunjukkan akidah mereka. Jadi tidak ada akidah yang menyimpang kecuali mereka itu menyimpang dari apa yang dituntunkan para sahabat, dan itu disebabkan karena mereka tidak mengambil prinsip yang penting berkaitan dengan sahabat Rasulullah. Nanti akan menjadi prinsip yang pertama yang kita akan memasukinya. Jadi intinya seluruh kelompok Khawarij, bagaimana pertama kali keluarnya kaum Khawarij? Kaum Khawarij mereka pertama kali muncul pada masa akhir kekhilafan Utsman bin Affan. Mereka mengkritisi Utsman bin Affan. Nah, ini bahkan sebagian mereka kaum Khawarij ini berkembang setelah itu dengan mengkafirkan para sahabat. Nah, ini Utsman bin Affan, demikian juga Utsman bin Affan. Sejak Utsman bin Affan berkuasa, maka muncul di situ. Karena mereka nggak berani kepada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia, maka disitulah Persia merupakan sumber dari pemahaman penyimpangan yang sesat, kelompok-kelompok sesat yang tidak menjadikan para sahabat sebagai panutan mereka. Di situ awal kesesatan. Awal kesesatan terjadi di dalam Islam, di kalangan kaum muslimin adalah ketika mereka meninggalkan pemahaman sahabat. Itu yang terjadi. Muncul pertama kali seperti aliran Qadariyah. Mereka tidak ada satupun yang berguru mengambil agama ini dari Rasulullah. Disitulah kesesatan datang muncul. Kemudian yang kedua kaum Khawarij. Nah, mereka malah mengkafirkan sahabat, apalagi pada masa Ali bin Abi Thalib. Mereka membunuh Utsman bin Affan, yang mana para malaikat saja malu kepadanya. Tetapi mereka tidak menggubris, tidak menganggap mereka para sahabat. Mereka merendahkan para sahabat. Utsman bin Affan, yang jelas-jelas disabdakan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah malu kepada Utsman. Bagaimana saya tidak malu? Para malaikat saja malu kepada Utsman. Nah, apalagi saya. Subhanallah. Nah ini Rasulullah, bagaimana sikap beliau terhadap Utsman bin Affan. Umar bin Khattab, Rasulullah SAW menyebutkan, setan saja lari dari Umar. Nah, ini bagaimana menjadi sahabat yang dikatakan dalam akidah kaum Rafidah, yaitu apa? Sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Subhanallah. Dari mana ini? Demikianlah namanya kelompok-kelompok sesat. Ada saja cara mereka memahami agama ini dengan cara yang sesat. Kaum Qadariyah, mereka juga demikian halnya. Kaum Qadariyah dan seluruh ahlul bid'ah, Sufiyah, kelompok Sufiyah, tarekat Sufiyah, mereka tidak lagi menggubris, bahkan jangankan sahabat, sabda Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka menganggap itu adalah benda mati. Mereka mengambil ilmu langsung dari yang maha hidup, Allah Azza wa Jalla. Demikian seterusnya. Sehingga bisa dikatakan, dipastikan tidak ada satu kelompok ahlul bid'ah kecuali mereka memiliki pemahaman yang menyimpang. Sejauh mana keyakinan mereka terhadap sahabat, sejauh itu pula penyimpangan mereka. Itu menjadi salah satu patokan dalam menilai seseorang. Ya, bisa difahami ini. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Untuk yang kedua, Ustaz, tentang bisa apa tidak misalkan kita menelusuri, Ustaz. Kalau misalkan ada suatu keyakinan yang berbeda di zaman sekarang, kemudian kita bagaimana cara kita menelusuri, di zaman sahabat itu ternyata berbeda atau ternyata sama. Itu bagaimana?
Iya. Jadi seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW itu dinukil oleh para sahabat. Tidak mungkin sampai hadis Rasulullah kepada kita kecuali melewati para sahabat. Tidak akan meloncat. Bahkan kalau ada loncatan seperti itu, seorang tabi'i menukil dari Rasulullah SAW, nggak diterima hadisnya. Jadi semua hadis sahih yang sampai kepada kita, kalaupun hadis dhaif, maka lemah penisbatannya kepada Rasulullah. Seluruh hadis yang sahih tidak mungkin kalau melewati sahabat. Mesti ada sahabat di dalamnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, dinukil dari para sahabat keyakinan, i'tiqad, fikih, dan semua perkara agama. Ini dinukil juga bukan hanya hadis Rasulullah. Dibukukan oleh para ulama. Ada beberapa tulisan bersanad. Ini karya para ulama yang menyebutkan tentang bagaimana asar-asar dari para sahabat. Di dalam kitab Al-Musannaf, judulnya Musannaf. Musannaf Abdul Razak. Ini juga disusun. Abu Ya'la. Semuanya disusun berdasarkan pada penukilan riwayat dari para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya. Sampai zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian seterusnya sampai zaman sekarang ini secara jelas itu dinukil dari Rasulullah SAW, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena musannaf ini adalah dari sahabat. Pokoknya selain Rasulullah SAW. Ini sehingga bisa diketahui. Jadi kitab musannaf apa yang dinukil dari sahabat ini bukan hanya dari selain sahabat atau sama ulama sekarang ini, tidak. Tapi hingga zamannya Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Rasulullah SAW, itu dibukukan. Ini. Jadi tidak akan terlepas kita ini, sebenarnya kalau kita mau mempelajari akidah, mempelajari agama ini secara keseluruhan, ini semuanya sudah ada. Semuanya tinggal mencontoh saja. Ya, demikian. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Fadol, kalau tidak ada mungkin bisa terakhir untuk Ustaz Tuna memberikan kesimpulan. Ada yang bertanya, Fadol? Masih ada waktu? Mungkin sudah cukup jelas, Ustaz Tuna. Fadol, mungkin bisa diberikan kesimpulan sekalian menutup halaqah pada kesempatan kita ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah mempelajari beliau mengawali dengan usulus sunnati indana. Ini prinsip-prinsip yang mendasar dalam akidah kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah yang merupakan prinsip yang mendasar. Yaitu prinsip-prinsip dalam agama ini yang sangat mendasar. Jadi apapun yang dinukil dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pembahasan inti dari agama ini, akidah, maka itulah yang sesungguhnya wajib kita pegang. Dan tidak boleh kita memegang prinsip-prinsip dalam agama ini dari diri kita, dari akal kita, dari penemuan kita, pendapat kita. Tetapi akidah itu disandarkan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ajaran yang harus didasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang harus kita pegang. Jangan sampai yang penting ini adalah hasil dari pemikiran. Islam itu sudah siap, sudah lengkap. Tidak perlu mengolah ataukah memodifikasi. Akidah adalah perkara yang instan, perkara yang sudah siap. Tinggal kita yakini, kita tanamkan dalam hati kita.
Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya, yang paling tahu tentang ilmu gaib. Demikian juga Rasulullah SAW. Maka ketika sudah ada dari Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu yang lainnya. Nah, demikian juga bagaimana para sahabat memahami agama ini, itu menjadi prinsip yang mendasar dalam agama ini. Karena Rasulullah SAW yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam ini, beliaulah yang paling faham, dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabatlah yang paling faham agama ini. Sehingga agama ini sesungguhnya yang dijadikan landasan adalah apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Itulah yang disebut dengan sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Semoga kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kita berjalan meniti jalan kehidupan kita di atas sunnah, di atas prinsip-prinsip yang paling mendasar ini. Dan semoga kita bisa dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga firdausnya yang paling tinggi, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat kajian kita, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sadana. Assalamualaikum.